Jikalau mereka beriman seperti keimanannya para sahabat, seperti keimanannya kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Jadi untuk melihat sejauh mana keimanan manusia itu dilihat kepada pengikutan mereka kepada para sahabat. Bahkan dijadikan standar kebaikan seorang hamba itu dengan cara mengikuti jalannya para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, barang siapa yang dia durhaka kepada Rasul dan dia mengikuti selain daripada jalannya orang-orang beriman. Datang penafsiran dari ulama ahli tafsir, orang beriman di sini maksudnya para sahabat. Jadi Allah memberikan suatu ancaman, barang siapa yang dia durhaka kepada Rasul dan mengikuti jalannya selain daripada orang-orang beriman, yaitu para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan mereka berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka. Dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Oleh karenanya, sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada sebuah perjalanan manusia yang sangat baik yang dari segala aspek kehidupannya memberikan pelajaran kepada setiap manusia seperti kehidupannya Nabi SAW dan para sahabatnya. Karena Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, beliau adalah manusia yang paling mulia, punya akhlaknya sangat indah. Maka bagaimana lagi kalau seandainya beliau sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka tentu dari setiap apa yang beliau lakukan itu semuanya ada pelajaran. Demikian pula apa yang dilakukan oleh para sahabatnya, itu semuanya ada pelajaran. Tak terkecuali dalam urusan kehidupan mereka, dalam keseharian mereka, bagaimana mereka menyikapi dunia ini, bagaimana keseharian mereka dengan Nabi SAW, itu semuanya penuh dengan hikmah. Maka di sini kita akan menyebutkan beberapa kisah dari Nabi dan para sahabatnya agar supaya kita termotivasi untuk senantiasa mengikuti jalannya mereka, mengambil pelajaran dari sejarahnya mereka, dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menambah keimanan, bisa mengukur keimanan kita sejauh mana keimanan kita ini kalau diperhadapkan dengan keimanannya para sahabat. Makanya sebelum kita sebutkan hadits-haditsnya, di antara faedah seorang mempelajari sejarah, khususnya sejarah Nabi dan para sahabatnya, ini akan menjadi barometer, akan menjadi timbangan baginya untuk menimbang sejauh mana dia beragama, sejauh mana keimanannya, sejauh mana kesyukurannya, sejauh mana dia beragama kalau dibandingkan keimanannya para sahabat dan Nabi SAW. Kalau sudah bandingkan itu semuanya, akan nampak sekali bahwasanya kita ini belum ada apa-apanya dari sisi keimanan, dari sisi ibadah, dari sisi kekuatan, dari sisi kesabaran, dari sisi dakwah, dari sisi menjalankan agama, dari segala hal. Bahkan dalam urusan dalam urusan keseharian itu kita sangat jauh kalau mau dibandingkan dengan kehidupan mereka. Di antara hadits yang menunjukkan bagaimana, atau kisah yang sangat indah, yang sangat menarik dari Nabi dan para sahabatnya yang bisa kita ambil pelajaran darinya, adalah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi kita akan berbicara bagaimana ternyata Nabi dan para sahabatnya itu
Kehidupan mereka adalah kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan. Tidak ada ambisi terhadap dunia, jauh dari ambisi terhadap dunia. Dari cara berpakaiannya mereka, dari rumahnya mereka, dari makanannya mereka, dari minumannya mereka, semuanya penuh dengan ala kadarnya dan penuh dengan kesederhanaan. Tidak ada ambisi, tidak ada di antara mereka pun yang berhasrat untuk mengumpulkan harta, menumpukkan harta berbanyak, kekayaan, harta dan benda dan seterusnya, tidak ada. Coba lihat bagaimana apa yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, iya, anna kana ukhti inna nanuru ila al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal thalathata ahillatin fi shahrain wa ma unqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun qat fa qultu ya khalatu fama kana ya'ishukum qalat al-aswadan al-ma'u wa tamar illa innahum qad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranan min al-ansar wa kanat lahum ma'ayih fa kanu yursiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayasqina. Hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih. Jadi Aisyah bercerita kepada ponakannya, yaitu Urwah bin Zubair. Karena Urwah bin Zubair ini adalah anak dari seorang sahabat yang mulia, Az-Zubair bin Awam. Az-Zubair bin Awam menikahi saudari dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka pernikahan antara Zubair dan istrinya melahirkan seorang anak yang bernama Urwah. Dan Urwah ini adalah ponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, Aisyah bercerita kepada Urwah, ya bana ukhti, wahai ponakanku, sesungguhnya kami pernah melihat hilal, kemudian melihat hilal. Tahu artinya hilal ya? Hilal itu adalah tanda bahwasanya bulan sudah berpindah dari bulan satu ke bulan yang lainnya. Sama pada saat ketika seorang menentukan masuknya bulan Ramadan, apa yang dilihat? Hilal. Nah, Aisyah mengatakan, sungguh kami pernah melihat hilal. Kemudian kami melihat hilal salah satu ahillatin fi syahrain. Saya melihat 3 kali hilal dalam bulan, maksudnya berjalan 2 bulan. Iya. Wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun qat. Selama 2 bulan berturut-turut tidak pernah dinyalakan api di rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Tidak ada barang, tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi, yang bisa dimasak sehingga bisa dimakan, dijadikan sajian makan malam, makan siang dan seterusnya. Tidak ada. Berjalan selama 2 bulan berturut-turut. Coba dipikir ya, kalau seandainya Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara dunia, masa Allah tidak kasih? Pasti Allah kasih. Tapi Nabi SAW tidak pernah meminta dunia kepada Allah. Bahkan yang ada, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak punya urusan dengan dunia. Mau beliau tidak makan berhari-hari. Dan itu pernah terjadi, akan kita sebutkan juga kisahnya. Mau beliau rumahnya yang sederhana, mau beliau sampai jatuh sakit, mau beliau berdarah-darah dan seterusnya, beliau tidak pernah berpikir itu. Yang penting bagaimana umatnya bisa merasakan nikmatnya agama Islam ini, agar supaya dakwah Islam menyebar kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh manusia. Iya. Jadi kita kembali pada cerita. Selama 2 bulan berturut-turut, Aisyah mengatakan kami tidak pernah menyalakan api di rumah kami. Iya, selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian ponakannya bertanya, "Fama kana ya'ishukum?" Kemudian apa sebenarnya yang membuat kalian bisa bertahan hidup? Tentunya orang kalau tidak makan selama 2 bulan pasti kan akan mati. Maka ponakannya bertanya, lantas apa yang membuat kalian bisa bertahan hidup?
selama 2 bulan tidak pernah masak. Lalu apa yang dimakan? Maka Aisyah mengatakan, al-aswadan, at-tamru wal ma'. Yang kami makan selama 2 bulan berturut-turut hanyalah air putih dan kurma. La haula wala quwwata illa billah. Seorang nabi yang mulia, diampuni dosa-dosanya apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Tapi demikian kehidupan beliau dan para istrinya, jauh dari gemerlap dunia, penuh dengan kesederhanaan, hidup apa adanya, tidak ada gengsi. Iya, harusnya kalau seandainya beliau gengsi lah dengan bagaimana pemuka dari kaum musyrikin yang mereka hidup dengan kekayaan, dengan gemerlap dunia, dengan istana yang megah. Tapi beliau SAW, iya, selama 2 bulan berturut-turut tidak ada makanan yang bisa dimasak. Yang membuat beliau dan istrinya bisa bertahan hidup adalah air dan kurma. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini bahwa kalau kita bandingkan kehidupan ekonomi kita dengan Nabi dan para sahabatnya, tentu kita jauh lebih nikmat daripada kehidupan mereka. Kita ini masih banyak sekali nikmat Allah berikan kepada kita. Ya, dari sisi ekonomi, alhamdulillah kita masih punya beras, masih punya lauk, masih punya minuman, masih punya rumah, masih punya perbekalan. Apakah perbekalan untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Belum lagi kalau kita sudah punya punya aset ini, punya ini, banyak sekali. Tapi bersamaan demikian masih banyak keluhannya kita. Sudah punya mobil, tapi mengeluh juga. Tetangga lebih bagus mobilnya. Banyak keluhannya, padahal sudah banyak sekali nikmat. Kalau dibandingkan dengan kehidupan Nabi dan para sahabatnya, Nabi SAW dengan istrinya, tidak ada yang beliau bisa jadikan untuk bertahan hidup adalah kecuali kurma dan air. Kita mungkin kalau kehidupan kita seperti beliau sudah banyak keluhannya, tapi Nabi tidak pernah mengeluh. Hanya kurma dan air saja. Tapi tidak pernah disebutkan bahwa Nabi mengeluh, ya Allah, kenapa saya cuma makan air dan kurma? Ya Allah, betapa menyedihkan kehidupan saya padahal saya seorang Nabi. Tidak pernah. Beliau tetap bersabar. Mau mendengarkan sebuah cerita yang lebih hebat lagi, bagaimana kesederhanaan Nabi SAW dalam keseharian beliau. Nama Rasulullah SAW, hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nama Rasulullah SAW ala hasirin wa qad atharat fi jambihi. Ya. Wa qulna ya Rasulullah law ittakhadna laka wata'an. Wa qala Rasulullah SAW, ma li ana wa lidunya ma ana fi dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Coba perhatikan bagaimana ucapan Nabi SAW ketika ada para sahabat yang menawarkan dunia. Beliau tidak bergeming, beliau tidak langsung langsung iya, di sini kasih saya, tidak. Beliau pernah tidur di atas sebuah karpet yang ternyata karpet tersebut sangat keras sehingga membekas pada tubuh beliau SAW. Kita alhamdulillah punya kasur, apakah kasur kapok ataukah kasur spring bed, intinya sangat luar biasa kehidupan kita, luar biasa. Belum lagi kalau ditambah dengan AC-nya, dengan kipasnya, itu pun kadang masih mengeluh, betul tidak? Kadang masih mengeluh, AC-nya tidak terlalu dingin, kipasnya sudah tidak maksimal, kipasnya sudah mau rusak, ini kasurnya sudah tidak empuk lagi, mau diganti dengan yang baru. Nabi SAW tidur di atas karpet yang saking kerasnya, saking usangnya membekas pada tubuh beliau SAW. Maka melihat itu semuanya, para sahabat menawarkan dunia kepada beliau. Ya Rasulullah, la ittakhadna laka wita'an. Kalau seandainya kami buatkan kepada engkau ya Rasulullah sebuah alas tidur yang lebih bagus. Iya. Alas tidur yang lebih bagus daripada sebelumnya. Coba lihat bagaimana para sahabat ketika melihat Nabi SAW hidup dengan kesederhanaan, maka mereka menawarkan kepada Rasulullah SAW tentang dunia. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Mali ana walidunya. Apa urusan saya dengan dunia? Tidak ada urusan saya. Terserah orang mau bilang apa. Dan ini ucapan beliau bukan pencitraan. Memang beliau tidak ada urusan dengan dunia. Apakah beliau mau dikatakan sebagai orang yang gila, orang yang begini? Beliau tidak bergeming, beliau tidak pernah baper, tidak. Iya. Tetap beliau menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Mali ana walidunya. Apa urusan saya dengan dunia? Tidak ada urusan saya.
Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin. Tidaklah saya hidup di dunia ini seperti ibarat sebuah orang yang melakukan sebuah perjalanan, kemudian dia singgah di bawah turunan pohon, kemudian dia pergi, kemudian tinggalkan pohon tersebut. Memang itulah kehidupan kita. Kita di dunia, kehidupan yang sementara, rumah yang kita tinggali, istri yang kita bersama kita, anak-anak yang bersama kita akan tinggalkan. Iya, harta yang kita tumpuk selama ini kita akan tinggalkan. Lalu apa? Untuk apa kita menumpuk harta? Ini bahasanya Nabi. Iya. Tidaklah saya, kata beliau, hidup di dunia kecuali seperti orang yang karakibin istadalla tahta syajaratin. Seperti seorang yang melakukan sebuah perjalanan, kemudian dia singgah berteduh di bawah pohon. Ya. Kemudian dia tinggalkan pohon tersebut, kemudian dia pergi. Maksudnya apa? Ya, kita hidup di dunia ini demikian. Kadang ada hal-hal yang membuat kita menjadi sedih, membuat kita menangis. Ya, terkadang kita harus diam. Tapi tetap perjalanan harus kita jalankan, harus kita lanjutkan. Ya. Nah, kita kembali dalam cerita bagaimana Aisyah mengatakan tidak ada yang bisa membuat kami bertahan hidup kecuali air dan kurma. Kemudian beliau mengatakan, illa innahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja ada seorang tetangga dari kaum Ansar yang sering kali memberikan susu hasil ternaknya kepada Rasulullah SAW, dengan itulah kami minum. Jadi maksudnya Aisyah mengatakan yang membuat kami bertahan hidup adalah air dan kurma. Kemudian juga ada sering dari tetangga-tetangga beliau, ya kebetulan tetangga beliau ini kanat lahum manayih, punya hewan ternak yang banyak. Kemudian dari hasil ternaknya dia perah susunya, kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Iya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini bagaimana kita itu harusnya senantiasa banyak-banyak bersyukur, apalagi untuk ummahat dan akhwat, banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Apapun yang kalian miliki kalau dibandingkan dengan kehidupan Nabi dan para sahabatnya, itu jauh lebih landing daripada mereka. Kita alhamdulillah punya rumah. Walaupun kontrak misalnya, alhamdulillah masih punya rumah yang kita jadikan sebagai tempat berteduh. Alhamdulillah masih punya kulkas, masih punya tempat tidur, masih punya banyak yang kita punya. Masih punya perbekalan dari beras, dari ini, banyak sekali. Iya. Dan ternyata manusia dengan itu saja mereka masih banyak keluhannya. Masih banyak keluhannya. Tapi coba lihat bagaimana Nabi dan istri-istrinya tidak pernah mengeluh. Iya. Kemudian juga di antara kisah yang disebutkan oleh para sahabat tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat, dari istri Nabi SAW, itu Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertutur, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yawmaini mutatabi'aini hatta qubida. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah makan sampai kenyang, tidak pernah. Lantaran beliau hanya makan roti yang terbuat dari gandum. Sampai segitunya Nabi. Beliau 2 bulan berturut-turut sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak pernah merasakan kekenyangan. Lantaran beliau yang makan cuma roti yang terbuat dari gandum. Cuma roti, tidak ada itu istilahnya lauknya, tidak ada cobai-cobainya, tidak ada. Tapi pernah beliau mengeluh? Tidak pernah. Karena memang beliau tidak punya urusan dengan dunia. Iya. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan wasiat kepada kita semuanya sebagai umatnya, la tattakhidu ad-dhai'ah fatarghamu fid dunya. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu. La tattakhidu ad-dhai'ah, janganlah kalian menjadikan ad-dhai'ah, maksudnya barang-barang yang kalian tidak butuhkan kemudian kalian perbanyak. Maksudnya seperti dia memperbanyak dari rumah, memperbanyak mobil, memperbanyak aset-aset, sebentar dia tidak butuh. Kenapa? Fatarghamu fid dunya, karena sebab itu bisa saja kalian menjadi cinta terhadap dunia. Karena kalau sudah cinta dunia, akan sulit untuk syukur. Sulit baginya untuk mensyukuri nikmat, sulit.
Karena dia akan senantiasa merasa kurang, dan merasa kurang. Itu akibat daripada cinta dunia. Tapi kalau orang dia punya cinta akhirat, apapun yang dia miliki dari perkara-perkara dunia, pasti dia merasa cukup. Karena dia memang tidak punya urusan dengan dunia. Sebagaimana Nabi SAW tidak pernah punya urusan dengan dunia. Iya. Nabi SAW 2 bulan berturut-turut tidak pernah kenyang lantaran beliau hanya makan roti yang terbuat dari gandum sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu marra biqaumin baina aydihim syatun masliyatun fada'uhu fa'aba an ya'kula wa qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya wa lam yashba' min khubz asy-sya'ir. Dari sahabat Abu Hurairah beliau bercerita adalah beliau pernah melewati suatu kaum yang mereka sedang membuat acara kambing bakar. Jadi ternyata di masa dahulu manusia juga sering buat acara. Nah, ini Abu Hurairah pernah melewati suatu kaum yang mereka membuat suatu acara bakar kambing. Bukan acara bakar rumah ya, bukan. Acara bakar kambing. Fada'uhu. Nah, ini kaumnya mereka memanggil Abu Hurairah. Ayo sini. Kemari ke sini. Rini. Fa'aba an ya'kul. Dan beliau enggan untuk memenuhi panggilan tersebut. Kenapa? Beliau mengatakan wa kharaja Rasulullah SAW min ad-dunya wa lam yashba' min khubz asy-sya'ir. Saya teringat bahwa Nabi SAW beliau meninggal dan beliau tidak pernah merasakan kenyang lantaran beliau makan hanya roti yang terbuat dari gandum. Alasan itulah yang membuat beliau tidak memenuhi panggilan mereka yang sedang membuat acara tadi. Ingin mencontoh Nabi SAW karena Nabi tidak pernah kenyang selama 2 bulan berturut-turut sebelum beliau wafat. Maka ketika beliau dipanggil untuk acara makan, beliau tidak mau. Khawatir jangan sampai beliau terlalu kenyang sehingga menyelisihi Nabi SAW kita. Kalau acara sampai kenyang, tidak saya, tidak siapa-siapa pun, tidak akhwah dan akhwat, banyak di antara kita demikian. Nah, kalau kita membandingkan kehidupan kita dengan Nabi dan para sahabatnya, sungguh sangat jauh. Sungguh sangat jauh. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini akan menghilangkan ketakabburan dalam beragama. Iya. Kalau orang sudah mengetahui bagaimana sejarah kehidupan Nabi dan para sahabatnya, yang akan menghilangkan ketakabburan dalam beragama. Bahwa apapun yang pernah dia perbuat, kalau dibandingkan dengan perbuatan Nabi dan para sahabatnya, tidak ada apa-apanya. Iya. Tidak ada apa-apanya. Dari sisi keimanan kita jauh dengan keimanannya mereka. Dari sisi pengorbanan kita jauh, bahkan pengorbanan kita belum ada apa-apanya. Iya. Dari sisi pengamalan kita jauh sekali pengamalan kita. Yang mana para sahabat itu ada di antara mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Utsman bin Affan mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 malam. Abdullah bin Amr bin As mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Itu bukan cerita fiktif, tapi cerita yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dan kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Itu cerita sanadnya bersambung. Bukan cerita fiktif. Bukan cerita hoax. Iya. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil kalau orang sudah belajar sejarah kehidupan Nabi dan para sahabatnya, akan menghilangkan ketakabburan. Oh, saya sudah membangun pondok pesantren, saya sudah pernah membangun masjid, saya sudah bikin orang mengenal sunnah, saya sudah begini. Tidak ada apa-apanya itu. Nabi dan para sahabatnya itu jasa mereka jauh lebih banyak daripada kita. Iya. Jasanya mereka itu terhadap agama Islam jauh lebih banyak ketimbang kita. Kita belum ada apa-apanya. Iya. Kemudian juga di antara kisah yang disebutkan dari para sahabatnya tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, beliau mengatakan, laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqan ma yamna'u bihi batnahu, rawahu Muslim. Sebelum saya menerjemahkan dari hadis yang saya bacakan, jadi jangan salah pahami bahwasanya dari hadis-hadis yang kita sampaikan itu semuanya adalah hadis yang memerintahkan kita untuk menjadi orang yang miskin. Kalla wa rabbi, tidak. Bahkan saya katakan tidak ada satu hadis pun, tidak ada yang memerintahkan kita yang tadinya kita kaya diperintahkan untuk menjadi orang yang miskin, tidak ada. Tapi dari hadis yang kita karena sungguh kehidupan kalian
Yang kedua, kalau seandainya kalian mendapatkan musibah, lain para sahabatnya, itu maksudnya. Menyebutkan keutamaan bagi orang yang mendapatkan musibah seperti musibahnya Nabi, bahwa apa yang kalian dapatkan dari musibah itu sama dengan musibahnya Nabi SAW, dari kemiskinan, dari kelaparan, itu semua sama. Ya, jadi jangan disalahpahami. Orang Muslim berarti kita disuruh untuk menjadi orang miskin. Oh tidak, silakan kalau kalian menjadi orang yang kaya, tapi manfaatkan kekayaan kalian dengan bersedekah, dengan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Manfaatkan dan bersyukur. Jangan banyak mengeluh, kurangi keluhan. Iya. Dan kemudian kalau seandainya kalian mendapatkan musibah, kemiskinan, kefakiran, iya, kebutuhan yang tidak pernah kalian orang yang dikatakan sebagai orang yang senantiasa berkebutuhan, maka bersabar, karena ujian kalian tidaklah sebanding dengan ujiannya Nabi dan para sahabatnya. Jelas ya? Nah, kemudian di antara kisah Nabi dan para sahabat yang bisa kita ambil pelajaran darinya, di mana Nu'man bin Bashir radhiyallahu an mengatakan, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata beliau miliki dalam rumahnya hanya sekadar ad-daqal. Ad-daqal itu adalah at-tamr radhi, kurma yang sudah hampir busuk. Yang ternyata kurma hampir busuk ini beliau jadikan untuk memenuhi perutnya. Hanya kurma itulah yang beliau jadikan untuk memenuhi perutnya, untuk beliau konsumsi dalam kehidupan beliau. Seorang Nabi yang dijamin masuk surga, tapi kehidupan beliau sangat-sangat luar biasa, menakjubkan. Tapi dengan kesederhanaan beliau bisa menggemparkan dunia ini. Iya, membuat banyak dari kaum muslimin, membuat banyak dari orang-orang kafir masuk Islam, membuat banyak dari para sahabat menjadi terkagum-kagum, terheran-heran. Nabi SAW, kehidupan beliau sangat-sangat sederhana. Sungguh saya pernah melihat, kata Nu'man bin Bashir, Nabi SAW, dan saya dapati beliau hanya memiliki ad-daqal, itu kurma yang hampir busuk. Bukan kurma yang baru dibeli, enggak, kurma yang hampir busuk yang beliau jadikan untuk dikonsumsi setiap harinya. La haula wala quwwata illa billah. Iya. Kemudian ada juga sebuah kisah yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kharaja Rasulullah SAW zata yawmin wa laylatin fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar faqala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah. Kalau tadi kita bercerita tentang apa? Tentang makanan Nabi SAW. Jadi makanan beliau itu adalah makanan yang seadanya, tidak muluk-muluk, tidak tidak banyak, tapi sedikit. Dan itu pun hampir tidak layak untuk dikonsumsi. Dari kurma yang hampir busuk, yang beliau makan cuma air dan kurma. Kalau ada hadiah yang beliau makan, kalau ada sedekah beliau berikan kepada para sahabatnya. Iya. Sekarang kita bercerita tentang bagaimana Nabi dan para sahabatnya itu sampai kelaparan, tidak ada sama sekali makanan, tidak ada sama sekali. Abu Hurairah bercerita bahwa Nabi SAW pernah keluar suatu malam, iya, dan ternyata beliau mendapati Abu Bakar dan Umar sudah keluar dari rumahnya. Nabi keluar dari rumahnya di malam hari. Tahun-tahun ternyata Abu Bakar dan Umar sudah keluar juga dari rumahnya di malam hari. Ini maksudnya penampakan yang aneh. Artinya Nabi SAW itu jarang sekali melihat dua sahabatnya yang mulia di malam hari mereka keluar dari rumahnya. Maka ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar dan Umar keluar dari rumah di malam hari, beliau pun terheran-heran, kenapa ini? Maka beliau pun bertanya kepada mereka berdua, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah. Apa yang membuat kalian keluar wahai Abu Bakar dan Umar di malam hari ini? Qala al-ju' ya Rasulullah. Mereka mengatakan berdua,
kelaparan ya Rasulullah, lapar. Tidak bisa dibayangkan ya, saking tidak adanya makanan yang bisa dimakan sampai mereka harus lapar dan mereka harus keluar mencari rezeki malam-malam lagi. Ya kalau kita biasanya kalau lapar apa? Bikin status ini, adakah sedekah? Bikin status, adakah sedekah? A'udzubillah, hilang harga diri. Atau terkadang kalau kita sudah tidak ada makanan sama sekali, tidak ada pekerjaan, tidak ada, sudah kita korbankan agama, cari pekerjaan, sembarang pekerjaan, mau bikin ini, mau bikin itu, sembarang kita kerja, yang penting bisa makan. Tapi Nabi dan para sahabatnya tidak. Kalau untuk urusan makanan mereka biasa aja. Mereka lebih baik hidup dengan kelaparan daripada harus mencari dari penghasilan yang haram. Iya. Jadi Nabi SAW melihat dua orang sahabat yang mulia ini keluar di malam hari. Apa yang membuat kalian keluar? Al-ju', kelaparan ya Rasulullah. Qala walladhi ana walladhi binafsi biyadi la akhraj. Katakan sesungguhnya demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya apa yang membuat kalian keluar itu juga yang membuat saya keluar dari rumah saya. Itu apa? Kelaparan. Jadi Nabi dan